Ya, rekan audio. Di sini saya akan menyampaikan teknik untuk pengeboran dari papan PCB. Pertama, kita tentukan dulu titik-titik yang akan dibor. Di sini saya menggunakan mata bor sebesar 3 mm. Saya pasangkan dulu mata bornya. Ya, bentar. Mata bor pakai yang 3 mili. Kemudian kita kencangkan. Mata bor kita kencangkan. Sebelum digunakan, kita usahakan mata bor ini lurus dan presisi. Kita coba putar dulu. Baik, putaran dengan indikasi mata bor tidak oleng. Dengan kondisi mata bor tidak oleng, pada saat diputar berarti lubang yang akan terbentuk akan sesuai dengan ukuran dari mata bor ini, sehingga baut tidak terlalu longgar untuk dipasangkan. Baik, kita coba melakukan pengeboran untuk titik-titik yang berukuran 3 mm. Satu titik, titik kedua, kita siapkan kuas, kita bersihkan dulu. Titik ketiga, sementara saya cut dulu videonya di sini sambil saya kerjakan semua pengeboran ini, tekniknya seperti apa, nanti kita lanjut kembali. Baik, ini lubang terakhir dengan menggunakan mata bor 3 mili. Kita bor dengan mata bor 3 mili. Jangan sampai meleset, posisi harus tegak lurus. Ya, lubang 3 mili terakhir sudah dibuat. Selanjutnya kita ganti mata bor dengan mata bor yang lebih besar. Sebelumnya kita buang dulu kotoran yang tersimpan atau ada di ini agar tidak geram atau geram ini mengenai kaki yang bisa menyebabkan luka. Kita buang dulu kotoran-kotorannya. Setelah dibuang, kita ganti menggunakan mata bor yang lebih besar untuk melubangi 4 titik 1, 2, 3, 4 yang akan digunakan untuk trafo.
saya tunda dulu rekamannya. Ya, mata bor sudah saya ganti menggunakan yang ukuran 5 mili. Ini untuk lubang baut pada saat menggunakan trafo. Kita siapkan dulu alasnya agar tidak tembus. Baik, 4 lubang semuanya sudah kita buat. 1, 2, 3, 4 untuk kaki trafo. Sekarang kita bersihkan dulu, kita bersihkan kembali kotorannya di geram ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita buang. Mata bor jangan diganti dulu karena akan kita gunakan untuk membersihkan geram akibat dari pengeboran yang menggunakan mata bor 3 mili. Ini akan berguna untuk membersihkan geram yang ada di balik box atau di sisi sebelah belakang dari arah kita mengebor. Nanti akan kita lihat bagaimana caranya. Nah, tadi kenapa mata bor yang besar tidak kita ganti, karena ini untuk membersihkan ujung-ujung di belakang box yang tadi kita bor. Ini akan lebih mudah menggunakan mata bor yang lebih besar. Kita lihat gimana caranya. Seperti ini. Ini mata bor yang lebih besar dan ini lubang yang kecil. Ini kotoran ini akan kita hilangkan dengan cara seperti ini. Ya, ini akan langsung bersih. Seperti yang lain langsung bersih. Yang lain semuanya akan kita bersihkan kotoran-kotoran ujung sini. Ya, langsung bersih. Jadi tidak membutuhkan waktu lama. Langsung bersih. Jadi kita usap pun tidak masalah, tetapi kalau belum dibersihkan kita usap, ini akan menyebabkan luka. Hal yang begini ya, bersih, kita bersihkan lagi. Ini ya, bersih. Pada saat membersihkan geram-geram ini jangan sampai terlalu lama melakukan pengeboran karena akan tembus dan akan membuat lubang menjadi lebih besar. Kita bersihkan seperti ini terus. Saya kira semua lubang sudah dibersihkan dari geram-geram yang menempel, tinggal lubang yang lebih besar yang untuk kaki dudukan trafo. Kita bersihkan dulu kotoran ini agar tidak mengganggu. Caranya sama untuk lubang baut yang lebih besar. Kita buang dulu. Bentar. Ya, bekas yang tadi kita bor di sisi belakang sini sudah halus. Kita
cari mana yang masih kasar, karena ini apabila masih ada timbul, baut yang terpasang tidak akan tegak lurus dengan alas. Jadi salah satu untuk kerapihan dari rangkaian ini, kita tinggal membersihkan belakangnya yang baut untuk 5 mm. Ini nanti kita bersihkan ujung-ujung ini. Nah, sekarang bagaimana cara melubangi monoblok ini agar sesuai dengan lubang yang telah kita lubangi tadi. Pertama, pada box lubang yang akan kita buat pada monoblok ini, kita sesuaikan dengan bentuk dan ukuran dari pendingin. Kita lihat, kita membutuhkan alat penjepit. Yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Alat yang kita gunakan untuk menjepit adalah seperti ini. Jadi ini akan bergerak menjepit dan membuka. Baik, kita coba pasang alat ini, kemudian nanti kita akan memberi tanda pada sisi bawah dari driver ini, karena posisi pemasangannya adalah sebagai berikut. Posisi driver yang akan kita pasang seperti ini, kita tempatkan sesuai titik yang sudah kita tandai sebelumnya. Titik siku, siku, titik siku, titik siku. Setelah driver ini pada dudukannya, kita akan memberikan tanda di bawah lubang dengan cara seperti ini. Maaf, kita coba lampunya. Baik, kita jepit. Setelah sisi sesuai dengan dudukannya, kita jepit agar tidak bergerak. Baik, setelah posisi kencang, kita akan memberikan tanda di bawah lubang yang tadi kita buat, sehingga skrup ataupun baut yang akan dipasang bisa pas sesuai keinginan kita. Baik, kita beri tanda warna spidol merah agar terlihat jelas dengan tanda di sisi belakang dari pendingin ini. Baik, kita coba balik, kita putar. Nah, pendingin tidak akan jatuh karena kita jepit di sisi belakang sini. Maaf, geser dulu biar terlihat. Di sisi belakang sini yang tadi terpasang pendingin, kita taruh letakkan. Nah, di sini akan terlihat sisi bawah dari pendingin. Kemudian kita berikan tanda spidol merah. Beri tanda spidol merah, ada 5 titik yang masing-masing saling berseberangan untuk saling menguatkan baut yang nanti akan ditempatkan atau disekrupkan ke pendingin ini. Setelah kita berikan tanda, kita lepas kembali penjepit. Kita lepas penjepit ini, kemudian kita lihat hasil dari penempatan. Nah, di sini terlihat titik warna merah, mungkin bisa terlihat seperti ini. Nah, ini di sini ada titik-titik merah yang tadi kita beri tanda dari sisi bawah, karena nanti posisi driver adalah seperti ini. Jadi titik warna merah ini ada 5. Ini akan kita bor dengan diameter
mata bor lebih kecil dari skrup yang akan kita pasang atau baut yang akan kita pasang agar terkat kuat. Kita buat sebelahnya, yang satunya kembali, sama caranya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita buat sisi yang sebelah kiri. Tadi sisi kanan sudah menjadi seperti ini. Kita tempatkan pada posisi titik siku, titik siku, titik siku, dan titik siku. Setelah sesuai dengan tempatnya, kemudian kita jepit kembali menggunakan alat ini. Kita jepit. Alat ini terbuat dari plastik yang dilapisi karet agar tidak licin. Ini adalah karet plastik besi. Jadi pada saat dipasangkan dia tidak licin. Setelah kencang, posisinya sudah sesuai, kita putar kembali dan pendingin ini tidak lepas. Kita lihat dari sisi bawah. Maaf, belum terlihat dari sisi bawah. Jangan sampai bergerak. Penempatan ini jangan sampai bergerak agar akurat. Saya kira udah kencang. Kita balik, kita putar menjadi seperti ini. Kita gunakan spidol merah untuk menandai lubang. Di sini terlihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titik ini yang akan nanti kita bor setelah tanda merah ini terlihat pada sisi belakang. Lihat posisinya seperti ini. Nah, di sisi belakang sudah terlihat. Kemudian kita lepas penjepit. Kita lihat sisi bawahnya. Ya, kemudian terlihat di sini ada tanda merah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baik. Nanti ini akan kita baut sesuai dengan tempatnya. Baik, rekan audio, melanjutkan video sebelumnya. Di sini saya akan memberikan gambaran untuk terminasi pada sisi belakang box. Kita lihat sisi belakang seperti ini. Ada input kanan, input kiri, model TS, input kanan, input kiri, model Canon. Output untuk ke speaker model terminal screw dan model spekon kiri dan kanan. Kemudian soket terminal AC, terus fuse. Di sini tersedia lubang untuk stereo atau bridge, tetapi karena ini ampli akan difungsikan sebagai stereo, maka tidak saya pasang. Pemasangan kabel-kabel, kita mulai dari pemasangan kabel input. Di sini karena menggunakan 2 terminal, spekon dan TS, atau istilahnya soket toa. Soket toa ini juga bisa berfungsi sebagai switch karena
input dari audio, saya akan hanya menggunakan ini TS saja atau Canon saja. Pada masing-masing terminal terdapat 3 pin atau 3 kaki. Di sini, maaf, barangkali kurang jelas, ada 3 pin plus atau signal audio in dan switch, kemudian ground. Jalur audio in seperti terlihat warna merah. Apabila saya menggunakan soket atau konektor TS, maka spekon tidak akan berfungsi karena 3 kaki pada switch TS ini, konektor TS ini, saya pasang jumper ke kaki nomor 2 dari terminal Canon. Jadi terminal Canon ada 3 kaki, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apabila difungsikan balance, maka 3 kaki ini akan tersambung. Tetapi karena ini unbalance, maka saya hanya menggunakan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 untuk ground, nomor 2 untuk sinyal positif. Sinyal positif saya jumper ke terminal TS yang jalur positif. Jadi pada saat saya memasukkan konektor jenis TS, maka spekon tidak akan berbunyi. Apabila saya menggunakan input model Canon, maka jumper ini akan bekerja ke jenis Canon. Jadi switch saya intinya saya hanya memanfaatkan switch atau istilahnya seperti saklar. Pada saat dicolokkan, maka ini jalurnya putus. Karena putus, nomor 2 dari terminal spekon tidak akan mendapatkan sinyal input. Saya kira mudah untuk dipahami. Selanjutnya jalur ground. Jalur ground saya jumper nomor 1 pada kaki konektor spekon dengan konektor TS. Jadi di sini ada sinyal input sebelah kanan, saya tandai dengan kabel warna merah dengan jumper. Maaf, ini jumper warna hitam, jadi agak kurang terlihat. Baik, mungkin bisa dipahami karena ini mudah, sudah umum, banyak digunakan teman-teman di audio. Jadi memanfaatkan switch dari terminal TS untuk memutus sinyal input yang menuju ke terminal lain. Selanjutnya di sisi output ada jenis spekon dan model skrup terminal ini. Jalur positif dan jalur negatif. Jalur positif saya beri warna merah, jalur negatif saya beri warna kuning hijau kabelnya. Agar 2 terminal ini bisa digunakan salah satu, maka saya berikan jumper. Jalur positif saya jumper ke terminal spekon nomor 1 plus, karena di terminal spekon ada dua out yang bisa digunakan, artinya plus min. Di sini ada 4 kaki, jadi ada 2 out plus dan min, 2 output ke speaker, 1 plus 1 min, 2 plus 2 min.
saya menggunakan 1 plus dan 1 min. 1 min untuk jalur yang negatif, 1 min untuk jalur negatif, 1 plus untuk jalur positif. Jadi pada saat saya output nanti menggunakan speaker di sisi terminal skrup ini, maka di sisi terminal spekon juga tetap aktif. Nantinya bisa dipilih salah satu, menggunakan skrup atau menggunakan terminal spekon. Selanjutnya pemasangan kabel AC. Di sini terminal AC 220 ada 3 kaki. Sisi tengah ini adalah untuk ground. Jalur ground ini tidak saya pasang karena pada saat penggunaannya nanti power ini dinyalakan, ground sering saya gunakan di terminal pusat suplai, atau intinya di suplai tegangan 220. Jadi tidak masing-masing power saya groundkan dari terminal switch ini, tetapi lebih mudahnya kita pahami dari stop kontak yang saya groundkan ke tanah. Tegangan dari diesel masuk ke stop kontak, dari stop kontak saya ground ke tanah. Dengan satu ground tersebut, semua perangkat yang menggunakan 3 pin ini akan digroundkan pada jalur tersebut. Di sini jalur positif dan jalur netral. Jalur positif saya beri warna merah, jalur netral saya beri warna hitam. Jalur yang netral ini saya jumper ke fuse atau sikring atau pengaman tegangan, dan arus. Saya beri warna hitam. Sudah umum saya kira. Baik, kita lanjut. Saya letakkan dulu untuk mudahnya. Dari terminal tegangan 220 saya tarik 2 kabel warna merah dan warna hitam. Warna merah ini nanti akan bertemu dengan kabel saklar. Dan warna hitam akan diterminalkan atau disolderkan ke kaki 0 dari trafo bagian sisi primer. Baik, kita lihat rutenya, kita geser sedikit supaya terlihat. Ya, saya kira mudah-mudahan terlihat. Agak kurang penerangannya. Ya, 2 jalur tadi warna merah saya terminalkan ke saklar, ada di sini. Saya terminal ke saklar. Di sini saya menggunakan saklar 4 kaki. 2 kaki saya gunakan sebagai switch, 2 kaki satunya sebagai switch untuk menyalakan lampu saklar. Jadi yang warna hitam ini. Tegangan yang masuk ke saklar pada saat saklar di-on-kan, maka kabel merah yang di sisi out dari saklar ini masuk ke titik 220 dari trafo, dan trafo mendapatkan tegangan pada saat saklar di-on-kan. Kemudian kabel warna hitam yang dari fuse tadi kita temukan dengan kabel warna hitam yang ada di saklar, kita terminalkan di titik 0 dari kabel dari trafo lilitan primer. Jadi 0 dan
220 ini sudah berfungsi. Selanjutnya, kenapa ada kabel putih, selongsong putih ini? Ini juga akan diterminalkan ke warna merah ke titik 220 dari trafo, warna hitam ke 110 dari trafo. Ini akan berfungsi untuk mensuplai trafo kecil yang nanti akan digunakan untuk mensuplai tegangan ke DC fan. Jadi DC fan saya menggunakan trafo terpisah. Kita bisa lihat di sini. Geser. Nah, ini adalah trafo dioda elko 12 volt untuk memberikan suplai tegangan ke DC fan ini. Jadi ada dua kabel ini nanti akan diterminalkan ke suplai trafo 1 ampere. Kenapa saya tidak mengambil suplai yang dari ekstra tegangan pada trafo utama? Karena di trafo utama hanya tersedia 500 mA. Sebenarnya cukup untuk menggerakkan 2 DC fan seperti ini. Tetapi pada saat saya membutuhkan tambahan fan untuk nanti jangka panjang, misalnya dengan 2 fan ini kurang, maka saya akan menambahkan 2 fan lagi untuk tambahan pendingin dari heatsink power ini, drivernya sebagai pendingin apabila 2 fan ini kurang. Tapi apabila cukup, maka hanya dengan menggunakan 2 fan. Selanjutnya perlu saya sampaikan, pada saat terminasi kabel ke terminal-terminal yang terbuka, usahakan menggunakan heatsink, bukan heatsink. Kalau heatsink adalah aluminium, ini heatsink cable. Heatsink cable adalah isolasi bakar, istilahnya kita teman-teman audio. Isolasi bakar ini apabila dibakar dia akan mengkerut dan mengikat kencang pada bagian solderan yang terbuka. Seperti contoh kita lihat di sini. Ya, di sini saya menggunakan jalur fuse karena ini 220, saya selalu menutupnya dengan heatsink untuk melindungi apabila tersentuh pada saat kita menservis atau memperbaiki atau memasang atau menguji atau mengetes power ini. Usahakan selalu pasang dengan heatsink ini atau isolasi bakar ini untuk sebagai pengaman dan menutup tegangan-tegangan yang riskan dengan tegangan yang lumayan tinggi. Baik, ini adalah rute penarikan kabel untuk power supply, rute switch pada terminal input, rute output pada terminal spekon dan skrup untuk speaker. Untuk terminasi selanjutnya atau pemasangan pada perangkat-perangkat, kita sambung pada video berikut ini. Ya, selanjutnya sebelumnya kita sudah memaparkan pemasangan kabel jalur AC untuk suplai primer trafo. Sekarang saya mencoba untuk memberikan penjelasan pada output sekunder trafo utama. Jadi dioda ini nanti yang akan digunakan untuk mensearahkan arus bolak-balik output dari 45 CT yang akan mensuplai driver power 500 watt. Di sini terlihat dioda.
ini ada tanda AC, artinya dia akan terkonek dengan 45 volt CT. Jadi yang tertera tanda pada dioda ini adalah satu titik AC dan satu titik plus. Titik AC ini pada sisi berseberangan itu akan terkoneksi juga sebagai titik AC sebelah sini yang akan menyambung ke 45 volt CT trafo sekunder. Dengan adanya tanda plus berarti ini nanti out dari dioda ini, sisi plus di yang tanda plus, yang berseberangan itu pasti negatif. Jadi yang AC akan selalu berseberangan titiknya, yang plus minusnya juga nanti akan berseberangan karena tandanya cuma ada satu di dioda ini, plus berarti di seberangnya ini min. Di sini kabel AC 45 volt nanti yang konek ke trafo sekunder saya beri warna biru. Nah, setelah disearahkan oleh dioda ini, maka out dari dioda ini adalah plus dan minus. Plus saya beri dengan tanda kabel merah, minus dengan saya tanda kabel hitam. Nah, kita harus selalu usahakan menutup terminal-terminal koneksi yang terbuka seperti ini apabila memungkinkan untuk ditutup. Contohnya di sini saya menggunakan heatsink cable atau isolasi bakal. Ini saya tutupkan, terus sisi negatif juga saya tutupkan. Selanjutnya dibakar. Untuk praktisnya saya menggunakan korek api. Pada saat dibakar, heatsink ini akan mengkerut dan mengikat kencang dari kabel tersebut. Ya, ini udah kencang. Terus yang bagian positifnya kita bakar. Ukuran heatsink ini disesuaikan dengan ukuran kabel sehingga dia merekat keras ke kabel yang akan diisolator. Begitu juga dengan dioda yang satunya. Ya, selanjutnya dioda yang telah terpasang kabel tadi seperti saya tunjukkan ini nanti yang berwarna biru akan menuju ke pin terminal 45 volt CT dari trafo. Karena di sini sisi primer, tentunya di sebelah sini kanan saya adalah sisi sekunder trafo. Primer trafo kiri saya sini, kanan trafo, sekunder trafo. Sekunder trafo nanti kabel biru ini saya pasangkan ke 45 VCT dan kabel kuning ini nanti akan terkoneksi dengan CT pada trafo 45 volt. Rute kabel penyearah yang akan merubah menjadi tegangan DC dari AC 45 volt menggunakan dioda dan elko tersebut pada gambar dilihat. Jalur negatif saya menggunakan warna hitam keluar dari dioda melalui 2 elko. Jalur CT saya menggunakan warna kuning, di sini terlihat, dan jalur positif saya menggunakan warna merah. Jadi rekan-rekan jangan terbalik pada saat mengkoneksikan ke elko, pastikan tidak terbalik antara jalur positif dan jalur negatif. Apabila terbalik, maka elko dapat meledak.
kita pastikan dulu titik negatif dari elko dan positif dari elko. Elko ini saya paralel dengan tujuan untuk menambah mikro dari kapasitas elko. Di sini 10.000 mikro, mudah-mudahan dapat tercapai elko di sini 20.000 mikro. Mudah-mudahan nanti kita ukur dengan ESR pada saat pengukuran berapa elko yang terpasang di sini. Tapi saya kira juga rekan-rekan sudah tahu kalau di paralel tentunya mikronya bertambah, voltasenya tetap. Apabila ingin menambah voltase elko, maka elko bisa diseri. Jadi CT nanti di jalur tengah sini, maka voltase elko akan bertambah sesuai nilai yang tertera pada elko. Baik, jalur positif yang warna merah ini dan jalur negatif yang warna hitam ini akan mensuplai driver power. Jadi nanti menuju ke sisi driver. Baik, di sini nanti akan terkoneksi di driver seperti ini. Tentunya yang sebelah kiri juga sama. Yang positif dan negatif ini akan terkoneksi dengan driver, positif sisi atas, negatif sisi bawah. Nanti akan terkoneksi seperti ini. Maaf, mungkin kurang jelas di layar, saya geser dulu. Mudah-mudahan terlihat. Nah, positif dan negatif ini nanti akan terkoneksi dengan driver power seperti ini. Di situ berarti tegangan suplai untuk driver power sudah disiapkan. Kenapa trafo tidak saya pasang dahulu? Karena saya harus masih melakukan pemasangan kabel-kabel untuk jalur out dari driver ke speaker, input ke driver power, kabel input audio ke potensio. Makanya trafo saya pasang terakhir. Jadi rekan-rekan, agar tidak terlalu berat kita harus menggerakkan box ini, trafo saya pasang terakhir. Baik, tadi ada yang terlewat. Jalur CT ini saya groundkan, CT elko saya groundkan dua-duanya ke sini, mungkin terlihat. Dan CT elko yang kosong ini nanti untuk negatif dari speaker. Warna kuning ini nanti akan terpasang di sini. Negatif speaker. Positif dari speaker nanti langsung dari driver power ke protektor ke positif speaker. Baik, sampai di sini bagian 3 untuk pemasangan rute kabel-kabel tegangan yang mensuplai driver power utama. Untuk suplai tegangan dari aksesoris, di sini saya sudah pasang untuk DC ke kipas. Nanti saya akan pasang suplai tegangan untuk protektor, suplai tegangan untuk inverting, dan suplai tegangan untuk klip signal. Jadi ketiga kit ini nanti akan butuh suplai tegangan. Ini protektor, nanti posisinya di sini. Terus inverting, nanti posisinya di sini. Ini klip signal, jadi nanti posisinya di sini, di sisi, maaf mungkin nggak lihat, sisi ini
Ini akan membutuhkan tegangan dan input audio. Inverting terutama yang membutuhkan input audio. Saya kira bagian 3 sampai di sini untuk suplai tegangan pada kit driver ini. Bagian 4 mohon ditunggu karena keterbatasan waktu. Jadi bagian 4 setelah saya menyelesaikan bagian 3 ini dengan memasang semua suplai tegangan yang dibutuhkan oleh masing-masing kit dan driver. Baik, saya kira bagian 3 di sini, ditunggu bagian 4 untuk pemasangan input signal, terus input signal driver power, output ke spreaker dari driver power, dan mekanisme pemasangan protektor. Karena protektor ini tidak seperti protektor umum yang hanya in dan out. Protektor ini dilengkapi dengan ref L dan ref R. Ini maaf, lihat ref L dan ref R. Ini nanti akan terkoneksi dengan jalur transistor final dari driver power. Ref L dan ref R sudah saya terangkan pada bagian 1. Mohon bisa dilihat kembali bagian 1 atau bagian 2 dari video ini. Ditunggu untuk video yang bagian keempat, tahap selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan audio yang sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.